Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, tiba saatnya bagi kami Bapa untuk kami bersama-sama mendengarkan, membaca, merenungkan sabda Tuhan. Mampukan kami tidak hanya sekadar menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik, melainkan terutama menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Untuk itu biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami semua telah siap untuk menerimanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini saya ambilkan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu serta saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema untuk renungan saat ini adalah mengarahkan hati kepada Tuhan. Tindakan mengarahkan pandangan mata kita misalnya, itu adalah sesuatu yang mudah, bahkan bisa dikatakan sangat mudah untuk dilakukan. Kalau ada sesuatu yang menarik, kita akan dengan mudah mengarahkan pandangan kita kepadanya. Kalau kita sedang jenuh dengan pemandangan yang itu-itu saja, kita bisa melihat pemandangan yang menarik, sesuatu yang indah di
puncak Bukit Telomoyo misalnya, yang sangat indah dan terlihat sangat teduh. Mudah sekali untuk mengarahkan pandangan mata kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mudah mengarahkan hati kita? Khususnya mengarahkan hati kepada Tuhan. Harus kita akui bahwa itu tidaklah mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena dalam kenyataannya ada banyak godaan di sekitar kita, dan godaan-godaan itu membuat kita tidak mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau tidak kepada Tuhan, lalu kepada apa? Macam-macam. Kita mungkin lebih mencondongkan hati kita atau mengarahkan hati kita kepada mungkin harta, tahta, atau kedudukan, atau mengarahkan hati pada diri sendiri atau kepada orang lain. Misalnya begini, ada cukup banyak orang yang mungkin hidupnya terarah kepada harta. Hidup hanya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silau kepada harta, silau kepada mamon. Dan kalau sudah mengumpulkan banyak harta, ada godaan lagi, yaitu mungkin merendahkan orang-orang yang tidak berharta, orang-orang yang miskin, orang-orang yang levelnya dianggap masih di bawah dia. Ada orang yang hidupnya terarah kepada kedudukan atau pangkat, maka mereka berusaha untuk mendapatkan jabatan, pangkat setinggi-tingginya, entah bagaimanapun caranya. Dan orang seperti ini silau terhadap kedudukan, silau terhadap orang-orang yang berkedudukan tinggi. Dan ketika kemudian dia menjadi orang yang punya kedudukan tinggi, godaan berikutnya mungkin adalah dia akan bersikap sewenang-wenang terhadap bawahan, meremehkan orang-orang yang tidak berkedudukan dan sebagainya. Ada orang yang hidupnya terarah kepada diri sendiri, berusaha untuk terus menambah jumlah gelar akademis, menambah kepandaian atau ilmunya, menambah kemampuannya, dan kemudian menganggap kemampuan dirinya begitu tinggi, akhirnya tidak bisa mengukur dirinya sendiri. Orang yang seperti ini juga bisa terjebak nantinya kepada kesombongan terhadap kemampuan dirinya, dan kemudian meremehkan kemampuan orang lain. Padahal mungkin dia pandai di satu bidang, bisa on di bidang yang lain. Bisa jadi seperti itu. Ada orang yang terarah hidupnya kepada orang lain. Entah itu yang namanya kenalan, koneksi, menjadikan mereka sebagai backing. Makanya banyak orang yang berusaha menjalin koneksi, menjalin relasi dengan orang-orang lain yang punya kedudukan dan jabatan, tetapi ada udang di balik batu. Relasi, koneksi yang dijalin ada pamrih-pamrih tertentu, dan hidupnya terarah hanya kepada hal seperti itu, pada orang lain, lebih daripada terarah kepada Tuhan. Nah, renungan saat ini mengingatkan dan mengajak kita untuk selalu mengarahkan hati dan juga kehidupan kita kepada Tuhan. Berusaha untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Lalu apa dampaknya dalam kehidupan kita? Coba kita perhatikan bacaan kita dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 tadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran kepada siapa? Kepada bangsa Yehuda, orang-orang Israel sebelah selatan. Bangsa Yehuda itu bangsa yang terdiri dari dua suku, suku Yehuda dan suku Benyamin, pasca perpecahan setelah Salomo itu. Dan mereka adalah orang-orang yang melupakan Tuhan, tidak lagi mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dan Yesaya diutus untuk menyuarakan pertobatan.
Suara pertobatan ini berisi seruan untuk umat Tuhan itu mengarahkan hati mereka, mengarahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena saat itu orang-orang Yehuda lebih mengarahkan hatinya kepada orang lain, mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan mereka sendiri, mengandalkan bantuan kerajaan lain di sekitar Yehuda sebagai jaminan keamanan bagi mereka. Dengan demikian hati dan kehidupan mereka tidak lagi terarah kepada Tuhan. Dan ini perlu diingatkan, ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya supaya mereka bertobat. Apalagi kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 1 bagian awal ayat 2-4. Di situ disebutkan bahwa lembu dan keledai mengenal tuannya, tetapi umat Tuhan, bangsa Israel atau kerajaan Yehuda itu justru tidak mengenal Tuhannya. Lembu dan keledai mengenal tuannya, bangsa Israel tidak mengenal Tuhannya. Jadi mereka kalah dibandingkan dengan lembu dan keledai. Kalah dengan, kalau zaman sekarang, dengan anjing atau kucing, piaraan kita. Sampai seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan orang-orang Yehuda untuk apa? Untuk bertobat. Dikatakan misalnya pada ayat 2-3. Dengarkanlah aku, dengarkanlah Tuhan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Jadi kata dengarkanlah, sendengkanlah. Kalau kita tadi baca juga, baca ayat ke-6 dikatakan carilah, itu adalah bentuk imperatif, perintah supaya orang Israel atau bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan. Dengarkanlah, sendengkanlah telingamu. Dua kata yang sama-sama menggunakan telinga. Dengarkan, sendengkan. Ya, sama-sama menggunakan telinga. Tetapi kata sendengkanlah itu sepertinya mempunyai diksi yang lebih kuatnya. Sendengkanlah telingamu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, instruksi semacam ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh bangsa Yehuda. Kata mendengarkan dalam bahasa Ibrani-nya syama, itu berarti mendengarkan dengan kepatuhan, dengan ketaatan. Mendengar dengan taat, mendengar dengan patuh, itu sebenarnya sama artinya juga dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Kata mengarahkan itu sebenarnya berarti membidik sebuah tujuan atau memfokuskan. Kalau saya mengarahkan pandangan ke puncak Bukit Telomoyo, saya berusaha untuk membidik tujuan dan fokus kepada apa kira-kira yang ada di atas puncak Bukit Telomoyo itu. Jadi membidik sebuah tujuan, memfokuskan. Dan itu bukan sebuah tindakan yang asal-asalan. Makanya kata mengarahkan itu dekat dengan kata mengerahkan. Kalau kita mendengar kata mengerahkan itu, kita langsung paham bahwa dengan mengerahkan itu berarti ada sebuah upaya, usaha, menambah kekuatan, energi atau tenaga kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Aku mengerahkan sekuat tenagaku, seluruh kehidupanku, seluruh daya upayaku untuk mencapai tujuan atau cita-cita misalnya. Mengerahkan berarti tidak asal-asalan. Seseorang yang mempunyai fokus kepada kehendak Tuhan berarti seseorang yang tidak hanya mengarahkan, tapi juga ada upaya mengerahkan. Sungguh-sungguh mengerahkan hatinya
kepada Tuhan. Hidup sebagai saksi Kristus pada masa-masa seperti sekarang ini, zaman dulu juga sama ya, bukanlah sebuah perkara yang mudah. Hidup pengikut Kristus selalu dipenuhi dengan tantangan dan ancaman. Namun, jangan berkecil hati. Justru kita harus semakin membulatkan tekad kita, mengarahkan hati kita, mengerahkan upaya kita, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa di dalam Tuhan selalu ada kekuatan dan Dia selalu menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dikala badai datang mendera. Karena Allah sungguh-sungguh sangat mengasihi kita dan kita berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita baru beberapa hari memasuki tahun 2021. Pada tahun 2020, menjelang penghujung tahun 2020, kita berharap ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang baik terjadi ketika menyambut tahun 2021. Apalagi ketika kita berpikir tentang pandemi COVID-19. Tapi memang kenyataannya sampai dengan awal dan pertengahan bulan Januari 2021 ini, tanda-tanda perubahan itu masih belum terlalu kelihatan. Pandemi COVID, penularan COVID-19 masih merebak. Meski namanya COVID-19, tapi di tahun 2021 ini, COVID itu masih terus berusaha untuk mengancam kehidupan umat manusia. Perkuliahan mungkin masih sama seperti tahun lalu, semester lalu. Tetapi tentu pandangan kita, hati kita jangan terus terarah kepada hal-hal yang seperti itu terus. Mengapa Tuhan? Bagi mahasiswa baru, belum pernah sekalipun ketemu langsung dengan dosennya, ketemu langsung dengan teman-temannya, dan itu menjadikan sebuah kerinduan dan keinginan yang kuat untuk ketemu, tetapi masih harus semuanya itu ditahan sampai saatnya tiba. Ada banyak kerinduan-kerinduan, dosen sudah pengen ketemu dengan mahasiswanya juga pasti. Temu dalam suasana yang menyenangkan. Tetapi tentu semuanya harus ditahan dulu sampai sesuatu yang lebih baik terjadi. Tetapi di balik semuanya itu coba ingat segala kebaikan Tuhan. Coba arahkan hati kita kepada Tuhan. Masih banyak hal sesungguhnya yang bisa kita lakukan. Sesuatu yang bisa kita kerjakan. Karya kita sebagai perpanjangan tangan Kristus harus tetap kita upayakan. Selalu ada peluang dan kesempatan. Biasanya di dalam kesulitan selalu muncul kreativitas. Orang berinovasi terhadap banyak hal. Bisa mengisi semua kesulitan itu dengan hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sudahkah kita berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan kita mengerahkannya untuk terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Kalau kita mau mengarahkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan segenap daya upaya kita, yakinlah bahwa kita akan menjadi semakin tahu maksud dan kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi, yang kita alami. Kita semakin tahu apa maksud dan kehendak Tuhan untuk saya, untuk kita semua. Semakin kita mengarahkan hati pada Tuhan, kita semakin berhikmat. Kita bisa semakin bersyukur. Dan kita masih tetap dan harus semakin berkarya. Bukannya malah berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara,
Kerahkan segenap upaya kita, daya upaya kita, mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan, untuk segala kebaikan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, di dalam suasana pandemi COVID-19 dan perkuliahan yang masih akan memakai pertemuan secara tidak langsung, kami memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan supaya pandemi COVID ini dapat semakin diminimalkan melalui orang-orang dan kami semua yang semakin disiplin dalam menerapkan SOP pencegahan atau penularan COVID-19. Kami memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan, tentu tidak hanya kami, tetapi juga semua pihak, semua warga masyarakat dituntut peran sertanya untuk saling menjaga kedisiplinan supaya pandemi COVID-19 ini akan berlalu dan saatnya yang indah nanti proses belajar, mengajar, dan hal-hal yang lain dapat kami lakukan seperti sedia kala, meskipun tentu dengan aturan-aturan yang berbeda. Saat ini kami memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan khususnya untuk kampus kami tercinta UKSW yang masih menyelenggarakan segala proses belajar mengajar secara daring. Kami memohon juga Tuhan Engkau menolong baik itu para mahasiswa, dosen, tenaga karyawan atau tenaga pendidikan, karyawan yang lain, pihak yayasan, semua pihak, semua stakeholder yang ada di UKSW Salatiga. Berkati mereka dengan kesehatan, berkat rezeki, berikan hikmat juga kepada semua pihak, supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas bagian masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dan melalui karya yang nyata dari seluruh pihak yang terlibat di dalam kampus kami tercinta, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami tentu juga mengingat khususnya untuk upaya-upaya meminimalkan proses penularan COVID-19, vaksin yang akan mungkin diberikan kepada orang-orang yang memang akan berhadapan dengan mungkin penderita COVID-19 secara langsung, biarlah semuanya akan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan demikian, hari ke hari keadaan di negeri kami tercinta Indonesia ini akan semakin baik, proses penularan akan semakin menurun, bahkan jika kami boleh memohon, proses penularan bisa sampai ke titik yang paling rendah. Saat ini ya Tuhan, kami memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Pak Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, TNI, Polri, bahkan juga KPK, dan yang lainnya yang tentu menjadi garda depan di dalam kehidupan, di dalam memimpin bangsa dan negara kami tercinta ini, sehingga bangsa dan negara kami tercinta akan dibawa menuju kepada cita-cita luhur yang sudah dicanangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kami mohon juga Tuhan memberkati khususnya untuk minggu kerja yang baru,
kiranya semuanya boleh dapat menjalankan tugas-tugas bagian mereka dengan baik, dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, dengan hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Sehingga dengan semuanya itu, apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Terima kasih Bapak. Inilah doa-doa dan harapan-harapan kami, syafaat kami yang kami naikkan di atas satu nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kesempatan yang